Di sebuah desa yang tertutup salju abadi, bernama Desa Rimba, hiduplah seorang kakek tua bernama Kakek Aris. Kakek Aris tinggal sendirian di sebuah gubuk kayu kecil yang hangat, tepat di pinggir hutan yang lebat. Setiap hari, Kakek Aris bekerja mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar, meski hidupnya sangat sederhana. Kakek Aris dikenal sebagai orang yang sangat ramah dan suka membantu siapa saja yang tersesat di hutan. Musim dingin kali ini terasa lebih menusuk tulang daripada tahan-tahan sebelumnya. Angin bertiup kencang dan persediaan makanan Kakek Aris mulai menipis. Hanya menyisa sedikit sayuran dan air. Suatu sore yang sangat dingin, Kakek Aris memutuskan untuk membuat semangkuk sup hangat. Ia mengumpulkan isi sia wortel, kentang yang sudah mengecil, dan beberapa helai daun bawang dari kebun belakangnya. Ia menyalakan api di tungku kecilnya dengan hati-hati. Suara kayu terbakar yang gemeretak memberikan rasa nyaman di tengah kesunyian rumah tua tersebut. Kakek Aris mulai merebus air di dalam panci besi kesayangannya. Sambil menunggu air mendidih, ia memotong sayur-sayuran itu dengan penuh rasa syukur karena masih memiliki makanan untuk hari itu. Aroma sup mulai memenuhi ruangan kecil tersebut. Bau harum kaldu sayuran itu membuat perut Kakek Aris keroncongan. Namun ia bersabar menunggu hingga supnya benar-benar matang sempurna. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kayunya. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar sangat lemah, hampir tenggelam oleh suara deru angin di luar sana. Kakek Aris merasa heran, karena jarang ada orang yang bertamu di cuaca seburuk ini. Dengan perlahan, ia berjalan menuju pintu dan membukanya dengan sedikit tenaga karena engselnya sudah tua. Di depan pintunya berdiri seorang pengembara muda yang tampak sangat pucat. Pakaian pengembara itu tipis dan tubuhnya gemetar hebat karena kedinginan yang luar biasa. "Maafkan saya, Kek," kata pemuda itu dengan suara bergetar. "Saya tersesat dan sudah tidak makan selama 2 hari. Bolehkah saya berteduh sebentar di sini?" Kakek Aris merasa iba melihat kondisi pemuda itu. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera menarik lengan pemuda itu dan mengajaknya masuk ke dalam kehangatan rumahnya. "Masuklah, Nak. Jangan biarkan salju itu membekukan tubuhmu," ujar Kakek Aris dengan suara lembut yang menenangkan hati si pengembara. Kakek Aris menyuruh pemuda itu duduk di dekat tungku api. Ia memberikan sebuah selimut wol tua yang tebal agar tubuh si pengembara segera merasa hangat kembali. Mata pemuda itu tertuju pada panci sup yang mengepul di atas tungku. Kakek Aris menyadari hal itu dan tahu bahwa ia hanya memiliki 1 porsi sup untuk dirinya sendiri malam itu. Namun, Kakek Aris memiliki hati yang sangat dermawan. Baginya, membantu orang yang lebih membutuhkan adalah hal yang jauh lebih penting daripada rasa lapar di perutnya sendiri. Ia mengambil sebuah mangkuk kayu, lalu menuangkan hampir seluruh isi panci sup itu ke dalamnya. Ia menyisakan hanya sedikit kuah bening untuk dirinya sendiri di dasar panci. "Makanlah sup ini, Nak. Ini mungkin tidak seberapa, tapi ini akan membantumu mendapatkan kembali tenagamu," kata Kakek Aris sambil menyodorkan mangkuk panas itu. Si pemuda menerima mangkuk itu dengan tangan gemetar. Saat ia mulai meminum sesendok pertama, wajahnya yang pucat perlahan lehen mulai berubah menjadi merah segar dan ceria. Ajaibnya, meskipun Kakek Aris terus menuangkan sup dari panci kecilnya, isi panci itu seolah-olah tidak pernah habis. Mangkuk pemuda itu selalu penuh kembali setiap kali ia hampir menghabiskannya. Kakek Aris tertegun melihat hal itu, namun ia hanya tersenyum dalam hati. Ia menganggap itu hanyalah berkah dari Tuhan karena ia telah berbagi dengan tulus kepada sesama. Setelah merasa kenyang dan hangat, pemuda itu berdiri dan membungkuk hormat kepada Kakek Aris. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari tubuh pengembara muda tersebut. Pakaian pengembara yang tadinya lusuh berubah menjadi jubah putih yang berkilauan. Ternyata, pemuda itu bukanlah orang biasa, melainkan penjaga hutan yang sedang menyamar. "Kakek Aris yang baik hati," ucap sang penjaga hutan dengan suara yang bergema indah. "Ketulusanmu dalam berbagi semangkuk sup terakhirmu telah menyentuh hatiku." Penjaga hutan itu menyentuh panci besi milik Kakek Aris
dengan tangannya. Seketika, panci itu berubah menjadi warna keemasan dan mengeluarkan aroma masakan yang sangat lezat. Mulai hari ini, panci ini tidak akan pernah kosong. Setiap kali kakek lapar, akan selalu ada sup hangat di dalamnya untuk kakek dan siapapun yang kakek jamu. Lanjutnya, kakek Aris hanya bisa terpaku penuh keajaiban dan rasa syukur. Ia tidak menyangka bahwa kebaikannya yang sederhana akan membuahkan hadiah yang begitu luar biasa bagi hidupnya. Sebelum pergi, penjaga hutan memberikan sebuah pesan terakhir. Teruslah berbagi, karena kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam apa yang kita simpan, melainkan dalam apa yang kita berikan. Dalam sekejap, cahaya itu menghilang, dan kakek Aris kembali sendirian di gubuknya. Namun, rasa hangat di dadanya kini bukan lagi berasal dari tungku api, melainkan dari rasa bahagia yang mendalam. Sejak hari itu, kakek Aris tidak pernah lagi merasa kelaparan. Ia justru mengundang setiap orang yang lewat di depan rumahnya untuk mampir dan mencicipi semangkuk sup ajaibnya yang lezat. Kisah tentang semangkuk sup milik kakek Aris pun tersebar luas ke seluruh negeri. Orang-orang belajar satu hal penting, bahwa keajaiban akan selalu datang kepada mereka yang memiliki hati seluas samudera.